Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu dari mata kuliah legal kontrak yang beranggotakan Winda Khairunisa, Siti Raudah, Aldiansah, Nur Sa'ban Ilhamsah, dan Afifah Salsabila, dan saya sendiri sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul Akta Ketentuan dan Syarat. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Raudah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian badan atau isi akta. Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam suatu akta autentik. Misalnya, akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikehendaki oleh penghadap dalam surat wasiat, dan begitu juga dalam hal akta itu mengenai perjanjian, maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Selanjutnya, hal yang wajib diperhatikan oleh kedua belah pihak sebelum menandatangani sebuah perjanjian yaitu yang pertama itu ada memahami syarat-syarat pokok sahnya sebuah perjanjian. Yang kedua itu substansi pasal-pasal yang diatur di dalamnya itu harus jelas dan konkret. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu mengikuti prosedur atau tahapan-tahapan dalam menyusun kontrak tersebut. Selanjutnya adalah syarat-syarat sebuah perjanjian yang dimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang di dalamnya memuat tentang dibuat berdasarkan kesepakatan, tidak berdasarkan paksaan, penipuan, atau kehilafan, karena itu dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah. Yang kedua ada kecakapan. Kecakapan adalah bahwa yang dapat membuat dan menandatangani perjanjian adalah orang-orang yang dinyatakan oleh hukum sebagai subjek hukum, biasanya berada di usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya adalah hal tertentu. Hal tertentu di dalam perjanjian adalah objek yang diatur harus jelas. Misalnya perjanjian jual beli tanah harus jelas menyebutkan letak, luas, status tanah, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kausa yang diperbolehkan. Sebuah perjanjian tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, moral, dan kesusilaan, seperti perjanjian jual beli motor hasil curian. Selanjutnya, ketentuan dalam akta. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta. Yang pertama, mengenai terjadinya perjanjian, bahwa sejak ada kata sepakat dari para pihak, maka perjanjian itu baru terjadi, yang dikenal juga dengan asas konsensualisme. Yang kedua, tentang akibat perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang mengadakannya. Yang ketiga, tentang isi perjanjian, bahwa apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepentingan umum, dan ketertiban. Unsur-unsur kontrak. Unsur esentilia adalah bagian perjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada perjanjian tertentu atau merupakan ketentuan umum yang bersifat memaksa. Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian. Contohnya seperti dalam perjanjian sewa menyewa, maka harus ada objek dan harga sewa. Adapun unsur naturalia adalah bagian perjanjian yang bersifat perjanjian tertentu yang dianggap tanpa diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Contohnya, pihak yang menyewa tidak boleh merubah wujud
atau susunan barang selama masa sewa, yaitu dari pasal 1554 Burgerlich Wenweg. Ada pula unsur accidentalia adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang harus ditambahkan secara khusus oleh para pihak. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, contohnya mengenai cara pembayaran uang sewa dan denda atas keterlambatan penyerahan kembali setelah sewa yang terakhir. Adapun badan akta yang membuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, dan para penghadap dan atau orang yang mereka wakili. Adapun keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dan juga isi akta yang merupakan kehendak keinginan dari pihak yang berkepentingan. Adapun nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta perjanjian, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Baik, saya akan menjelaskan contoh maksud dari isi akta. Jadi isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Nah, maksud dari yang merupakan satu kehendak dan keinginan itu dijelaskan oleh isi akta. Jadi ada pasal-pasal, ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Nah, setiap pasal itu menjelaskan apa sih keinginan dari pihak yang melakukan suatu tindakan hukum. Misalnya dari pihak 1. Pihak 1 ada menjabarkan salah satu pasal. Misalnya pasal 1 itu menjelaskan tentang masalah modal. Nah, modal atau pengeluaran kapan biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan sewa menyewa. Nah, dilanjutkan lagi dari pasal 2. Pasal 2 ini menjelaskan misalnya tentang sewa menyewa dalam kebersihan dari rumah yang akan disewanya. Nanti dibuat suatu aturan-aturan dalam pasal tersebut. Jadi pasal 2 itu menjelaskan bahwasannya jangan buang sampah sembarangan di tempat penyewaan yang dilakukan sewa menyewa di rumah oleh pihak yang menyewa dari pihak kedua, dijelaskan oleh pihak 1. Terus dari pasal ketiga lagi menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan suatu tujuan dan maksud, suatu keinginan dan kehendak dari pihak. Nah, itulah yang menjelaskan salah satu isi akta yang menjelaskan dalam pasal-pasal yang dilakukan dalam penjelasan tersebut. Jadi notaris menjelaskan bagaimana menjabarkan dari isi akta tersebut konsensualitas. Jadi misalnya dari pihak 1 dan pihak kedua ini menyepakati, maka terjadinya suatu akta yang sah dan terjadinya syarat-syarat dan tujuan suatu perjanjian itu menjadi suatu mutlak. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.